aku Reni Choi dari YouTube channel Reni Choi. Pengen nantengin Kak Esti dari YouTube channel Estemologi untuk bikin review tentang buku kecantikan. Jadi silakan aja dipilih ya Kak. Mau itu buku tentang skincare atau tentang make up atau bisa keduanya, terserah. Silakan dipilih dan bikin reviewnya ya. Aku tunggu tantangannya. Halo, jumpa lagi di Estemologi. Udah lihat bumper video barusan? Ya, saya ditantang oleh seorang beauty vlogger asal Ambon, Rainita, dari channel Raini Choi untuk bikin sebuah review buku bertema kecantikan. Sebelumnya, saya juga udah menantang Rainita untuk bikin video dandan sambil nge-review buku. Dan udah dijawab sama dia dengan video yang keren banget. Kali ini giliran saya nih yang menjawab tantangan itu. Buku dengan tema perawatan kecantikan atau tema skincare termasuk my least favorite, atau tema-tema penulisan yang kayaknya paling tidak akan saya pilih untuk saya baca. Makanya ini quite challenging for me tantangannya ya. Nah, karena awalnya bingung nih mau nge-review buku apa, dan kayaknya di koleksi buku-buku saya juga nggak ada buku-buku dengan tema kecantikan gitu ya. Makanya untuk cari inspirasi, saya coba-coba nanya ke follower di Instagram saya tentang bagaimana sih mereka memaknai kecantikan itu. Dan ternyata banyak juga yang partisipasi untuk ngejawab, dan mostly pemaknaan mereka tentang kecantikan itu didasarkan pada hal-hal yang selain daripada hal-hal physical. Nah, itu kemudian menginspirasi saya untuk nyari buku-buku yang berhubungan dengan inner beauty juga. Jadi bukan hanya sekedar physical, tapi juga soal kecantikan yang ada di dalam. Dan saya ketemu dengan satu buku yang membahas tentang hal tersebut. Buku ini ditulis oleh salah seorang tokoh kenamaan Indonesia di bidang kecantikan, yaitu Martha Tilaar, yang tentunya pasti udah kalian kenal banget ya. Judul bukunya adalah Kecantikan Perempuan Timur. Saya akan review buku ini, dan di akhir video ini nanti saya akan reveal nama-nama teman-teman follower Instagram dan jawaban-jawaban mereka tentang apa itu kecantikan. Semoga nanti jawaban-jawaban mereka bisa menginspirasi kamu. So, let's start with the review first. Buku Kecantikan Perempuan Timur yang saya baca ini adalah buku terbitan kedua tahun 2017 yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang saya baca ini adalah dalam bentuk e-booknya yang saya akses lewat platform iPusnas. Kalau versi cetaknya sendiri itu harganya sekitar 200 ribuan, dan stoknya juga kayaknya lagi nggak ada saat-saat ini di Gramedia. Saya dapetnya dengan gratis gitu ya di platform iPusnas, meskipun awal-awalnya tuh ngedownload buku ini agak-agak sulit. Jadi saran saya kalau kamu tertarik baca buku ini, downloadnya itu pas malam aja, karena pas siang kayaknya server pada sibuk gitu ya. Jadi susah untuk download buku ini dari iPusnas. Nggak tahu kalau buku-buku lain. Kalau buku ini agak susah sih memang. Ada stok 9 eksemplar e-book yang bisa kamu download di iPusnas, dan batas waktu peminjamannya itu 3 harian. Nah, saya karena nggak bisa selesai dalam waktu 3 hari, jadi saya harus download ulang sekitar 3 kali untuk menyelesaikan buku ini gitu. Ini menunjukkan sih kalau buku ini memang bukan tipe buku yang bisa sekali duduk langsung habis bukunya. Oke, now let's talk about isi bukunya. Buku ini terdiri atas 7 judul besar, tapi karena tidak menggunakan penomoran bab, maka saya akan menyebutnya bagian. Di bagian pertama, ini seperti kata pengantar yang menuturkan tentang konsep kecantikan atau definisi kecantikan yang dipahami oleh si Martha Tilaar sendiri, dan bagaimana sampai pemahaman tersebut itu bisa tumbuh dengan sedemikian rupa. Ada 2 hal yang menurut saya menarik di bagian pertama ini, yakni ketika Martha Tilaar menyinggung tentang keseimbangan dan kesinambungan yang ada dalam konsep cantik itu sendiri, dan ketika ia memaknai Indonesia atau Nusantara sebagai sumber dari kecantikan atau eksotisme itu. Membaca bagian pertama dari buku ini membuat saya yakin gitu untuk menyelesaikan buku ini sampai tamat. Ada bagian-bagian yang masih sangat tradisional dalam diri saya, atau yang masih sangat percaya dengan kearifan lokal yang ikut tergugah ketika membaca bagian ini. Karena itu pesan saya buat kalian yang baca buku non-fiksi, jangan pernah skip bagian kata pengantar. Karena justru di kata pengantar itulah biasanya kita menemukan alasan mengapa sih buku tersebut harus kita baca sampai tuntas. Bagian kedua buku ini bicara soal konsep cantik yang ada di berbagai suku di Nusantara. Meskipun memang lebih banyak dibahas adalah konsep cantik yang ada di budaya Jawa yang merupakan asal dari Martha Tilaar sendiri. Di sini dipaparkan bahwa konsep kecantikan sejati ala kejawen itu terejawantah dalam rupa sampat wahya biantara, atau kecantikan di dalam dan kecantikan di luar. Ini yang saya bilang tadi, bahwa isi buku ini selaras dengan pendapat teman-teman follower saya di Instagram. Membaca bagian kedua ini, saya seperti dibuka wawasannya bahwa apa yang menurut saya cantik itu belum tentu menurut orang lain cantik. Apa yang menurut satu budaya itu merupakan keindahan, belum tentu itu merupakan keindahan di budaya yang lain.
Kecantikan itu tergantung pada ruang dan waktu di mana seseorang itu hidup, atau juga bisa dikatakan tergantung pada realita kehidupan yang membentuk seseorang yang memaknai kecantikan itu. Nah, ini juga berarti bahwa perawatan kecantikan atau segala sesuatu yang dilakukan untuk membuat kecantikan itu menjadi lestari akan berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu di mana seseorang itu hidup. Martha Tilaar menegaskan di sini bahwa perawatan kecantikan untuk seseorang yang lahir dan berasal dari belahan dunia timur harus disesuaikan dengan ruang dan waktu serta siklus hidup yang ada di daerah timur tersebut. Dan ini juga berlaku untuk orang-orang yang ada di belahan dunia barat atau belahan dunia lainnya. Karenanya menyambung dengan pendapatnya di bagian sebelumnya, di bagian ketiga ia bicara soal siklus hidup orang-orang yang ada di Nusantara. Menurutnya, hidup itu berputar dalam lingkaran yang tetap. Untuk siklus hidup perempuan misalnya, ada begitu banyak tahapannya, mulai dari seorang perempuan itu bayi, kanak-kanak, remaja, menikah, sampai kemudian ia menginjak masa menopause. Itu ada tahapan-tahapan yang krusial. Nah, menurut eksplorasi Martha Tilaar, tahapan-tahapan siklus hidup tersebut itu dimaknai atau dipersepsikan berbeda-beda di setiap budaya. Kita tentu tahu bahwa di setiap budaya pasti ada tradisi-tradisi atau upacara-upacara adat yang biasanya dilangsungkan ketika perempuan ataupun lelaki memasuki tahap siklus hidup tertentu. Nah, menurut Martha Tilaar, sebenarnya upacara-upacara adat ini yang sering kita anggap kuno misalnya, itu merupakan salah satu bentuk perawatan kepada seseorang yang baru saja melewati tahapan krusial dalam hidupnya. Nah, di bagian ketiga ini kita dapat gambaran lengkap nih bagaimana tahapan kehidupan seorang perempuan itu dimaknai atau dipersepsikan dalam upacara-upacara adat yang dilangsungkan oleh tradisi Jawa, Dayak, dan Madura. Di bagian keempat buku ini, Martha Tilaar mengeksplorasi kesadarannya atas alam semesta yang menginspirasinya untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan kosmetik dan juga jejamuan. Yang dibahas di sini mulai dari hasanah kekayaan alam yang ada di Sumatera, kemudian bahan-bahan kosmetik alami yang ditemukan di Sulawesi, sampai vegetasi tanaman obat yang ada di Papua, juga tentang pengetahuan tanaman-tanaman obat yang begitu kaya di Pulau Seram, Maluku, daerah asal saya sendiri. Baca bagian ini itu membuat saya amazed gitu ya, yang tadinya saya sempat ngantuk-ngantuk di awal, saya matanya langsung terbuka lebar pas sampai di bagian ini karena saya disuguhkan dengan begitu banyak kekayaan alam di seluruh daerah di Nusantara. Namun ada concern dari Martha Tilaar yang menurut saya cukup serius untuk diangkat ke wacana nasional, yakni bahwa begitu banyaknya kekayaan ramuan tradisional dan obat-obatan itu berada di ambang erosi pengetahuan lokal. Imbas dari pembukaan lahan semak belukar dan hutan untuk pertanian, serta pewarisan pengetahuan tradisional ke anak-anak muda di daerah-daerah tersebut yang tidak berlangsung dengan baik. Ini juga dipercepat oleh peningkatan pelayanan kesehatan pemerintah di desa-desa yang cenderung mengutamakan penggunaan obat-obatan kimiawi dan juga vitamin dibandingkan mendukung bahan-bahan atau obat-obat tradisional yang sudah ada di daerah tersebut. Untuk mewariskan pengetahuan lokal tentang obat-obatan tradisional tersebut, di bagian kelima dari buku ini penulis mencoba menguraikan ragam obat-obatan tradisional di berbagai daerah, jenis-jenisnya, bagaimana pemanfaatannya, cara meramunya, juga tentang berbagai kitab-kitab leluhur yang membahas tentang ramuan-ramuan tradisional ini beserta mantra-mantranya. Jadi di bagian ini kita dapat kesan magis dari buku ini. Di bagian kelima ini juga saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana perempuan-perempuan zaman dulu itu begitu sabar, telaten terhadap perawatan dirinya sendiri gitu. I cannot imagine how painful their life is, karena ramuan-ramuan tradisional itu penggunaannya tidak semudah yang bisa dibayangkan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Tapi lalu saya ingat bahwa di konsep modern pun ada yang dinamakan being beautiful is painful gitu. Contohnya perempuan-perempuan yang rela menggunakan heels yang begitu tinggi berlama-lama yang menyebabkan tungkai kakinya itu kesakitan, atau juga menggunakan bulu mata yang tebal gitu yang kalau dicopot akan sangat sakit dan juga akan berpotensi bisa bikin bintitan gitu di mata hanya demi disebut cantik. So, saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita mungkin bisa berbeda-beda konsep kecantikannya dari zaman ke zaman, tetapi prinsip dasarnya sebenarnya tidak akan pernah jauh-jauh dari being beautiful is painful. I don't know is this good news or bad news ya.
Tapi dengan mengesampingkan segala hal tentang being beautiful is painful itu, saya tetap akan support Mata Tilaar yang menganggap bahwa jamu dan perawatan tubuh tradisional itu memiliki keunggulan komparatif karena harganya terjangkau, bisa didapatkan oleh masyarakat di Nusantara ini dengan mudah, dan juga tentunya minim efek samping. Bab ke-6 bicara soal warna, dan saya setuju dengan pendapat Mata Tilaar di bagian ini yang mengatakan bahwa warna itu adalah media komunikasi yang memiliki makna dan punya efek tertentu, terutama efek psikologis. Nah, di bagian ini menguraikan tentang kreasi Mata Tilaar memadu padankan warna-warna tata rias yang disesuaikan dengan khasanah budaya di Nusantara. Kita tentunya tahu dong, hampir setiap tahunnya Sari Ayu Mata Tilaar itu membuat terobosan padu padan warna tata rias yang disesuaikan dengan suku atau budaya tertentu di Nusantara. Dan ini mengantarkan Mata Tilaar menjadi trendsetter warna-warni di Asia. That's brilliant. Di bagian ke-7 bicara soal spa dan perawatan tubuh tradisional, di mana Mata Tilaar memperkenalkan 9 ethno wellness spa atau konsep spa yang menggunakan ramuan, rempah-rempah dan bebungaan yang dikenal di Nusantara. Semua kearifan lokal yang diuraikan oleh Mata Tilaar di dalam buku ini semata-mata untuk menjadi perawatan pelengkap untuk mengantarkan perempuan Indonesia itu menuju kecantikan yang holistik atau kecantikan yang ia sebut dalam konsep Rupa Sampat Wahyabiantara, yaitu cantik di luar dan juga cantik di dalam. Terakhir, di epilognya ada kesaksian dari Mata Tilaar sendiri tentang bagaimana ia menggunakan jamu tradisional itu untuk mengatasi masalah pribadinya. Dan membaca bagian epilog ini membuat saya bersyukur dipertemukan dengan buku yang satu ini. Mata Tilaar juga mengemukakan bahwa konsep kecantikan yang ia bawa dalam bukunya ini perlu diperbaharui karena zaman itu berubah. Nah, ini memunculkan nama Wulan Tilaar, anak dari Mata Tilaar sendiri, yang datang dengan konsep kecantikan ala self-acceptance. Konsep ini mengatakan bahwa setiap perempuan itu unik, dan karena itu kita harus mencintai keunikan diri pribadi kita masing-masing, menerima apa yang ada pada diri kita, dan juga merasa senang dengan apa yang sudah diberikan Tuhan pada tubuh kita. Konsep ini menurut saya justru menyempurnakan konsep kecantikan yang sudah dibawa oleh Mata Tilaar sendiri. Nah, untuk kesimpulan, menurut saya buku ini di luar ekspektasi saya, karena di awal-awal saya pikir ini tipe buku yang tidak akan saya nikmati untuk dibaca, tapi ternyata saya mendapatkan banyak insight dari buku ini, karena buku ini ternyata bukan hanya berisi tentang perawatan kecantikan saja, melainkan buku ini adalah akumulasi pengetahuan dan pengalaman dari seseorang yang mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk membuat perempuan Indonesia merasa cantik. What a brilliant person. Yang saya suka dari buku ini, pesan-pesannya, kemudian kekayaan informasi yang ada di dalamnya. Buku ini juga runut dari awal sampai akhir, dan ada benang merah yang bisa kita dapatkan dari tiap-tiap bagian dari buku ini. Dan yang paling menarik adalah buku ini diselingi dengan berbagai gambar koleksi Mata Tilaar dan juga ilustrasi-ilustrasi yang justru bikin saya merasa baca buku ini tuh kayak baca majalah. Sedangkan menurut saya yang perlu diimprove dari buku ini adalah konsep self-acceptance yang di buku ini tuh dielaborasinya terlalu sedikit gitu, dan itu pun di akhir-akhir. Kalau buku ini dicetak lagi, saya harap konsep self-acceptance itu lebih banyak dibahas, terutama mungkin bisa mengangkat potret-potret kecantikan, bagaimana anak-anak muda perempuan zaman sekarang itu embracing their beauty dari kekhasan daerah dan sukunya masing-masing gitu. Nah, saya kasih rating 4,8 dari 5 untuk buku ini karena bukunya inspiratif, insightful, dan juga memuaskan. Itu tadi reviewnya, dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya akan reveal nama-nama follower Instagram dan jawaban mereka tentang apa itu kecantikan. Ini dia. Thank you teman-teman yang udah partisipasi, dan untuk kalian yang nonton, kasih tahu juga dong makna cantik menurut kalian di kolom komentar, atau kalian juga bisa kasih saran dan request buku apa yang sebaiknya saya review di video selanjutnya. Thank you Nita dari channel Rainy Choi yang udah kasih saya tantangan untuk bikin video ini. Jangan lupa juga nonton video Nita, saya akan taruh linknya di atas dan juga di kolom deskripsi di bawah. Dan dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi kamu supaya kamu selalu bisa dapat updatean video-video terbaru di channel Estimologi. Thank you so much, sampai jumpa di video berikutnya.